Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat kepada dosen pengampu Bapak Haris Tiaji, izin memperkenalkan diri, nama Rahmawati dengan NPM 2201080030. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, jadi faktor yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu adalah faktor internal. Contohnya itu seperti pada biji kacang hijau. Nah, biji kacang hijau ini tidak bisa menjadi toge jika tidak disiram oleh air. Nah, kenapa demikian? Karena air itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan tersebut. Kemudian secara umum faktor pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ini dikelompokkan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini berasal dari tumbuhan, sedangkan faktor eksternal berasal dari luar tumbuhan. Kemudian faktor internal ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu gen dan hormon. Nah, gen ini mengkode sifat di tubuh makhluk hidup, yaitu mempengaruhi bentuk, ukuran, dan warna. Selanjutnya ada hormon. Hormon ini merupakan senyawa yang mengontrol pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, kemudian hormon ini terdiri dari hormon auksin, hormon sitokinin, hormon gibberellin, hormon asam absisat, dan hormon epilen. Oke, jadi yang pertama itu ada hormon auksin atau disingkat sebagai IAA, yaitu indole acetic acid. Nah, hormon auksin ini diproduksi di bagian pucuk, yaitu fungsinya untuk merangsang pertumbuhan dan mendorong pemanjangan sel dan dominasi apikal atau pertumbuhan dalam pucuk. Kemudian hormon auksin ini akan menghambat pertumbuhan pucuk samping dan bertanggung jawab dalam pembengkakan pertumbuhan atas cahaya. Nah, selanjutnya ada hormon sitokinin. Hormon sitokinin ini diproduksi di bagian akar, teman-teman, di mana fungsinya itu terdiri dari tiga, yaitu yang pertama untuk merangsang pertumbuhan, di mana hormon sitokinin ini mendorong pembelahan sel. Kemudian fungsi yang kedua yaitu dominasi lateral atau mendorong pertumbuhan pucuk samping. Kemudian menunda penuaan organ tumbuhan atau dengan memfokuskan nutrisi ke organ tersebut. Kemudian ada hormon gibberellin. Nah, hormon gibberellin ini diproduksi di apikal akar, batang, daun muda, terutama di biji yang sedang berkembang. Untuk fungsi hormon gibberellin ini yaitu sebagai pertumbuhan dan perkembangan atau pemanjangan dan pembelahan sel. Kemudian mengakhiri masa dormansi biji untuk merangsang perkecambahan. Nah, selanjutnya ada hormon asam absisat atau disingkat sebagai ABA. Asam absisat ini diproduksi di hampir semua organ tumbuhan. Fungsinya itu untuk menghambat pertumbuhan saat kondisi ekstrim, yaitu untuk melindungi tumbuhan tersebut dari kekurangan nutrisi. Kemudian hormon asam absisat ini juga disebut sebagai hormon stres karena pada saat tumbuhan tersebut kekurangan air, asam absisat akan menggugurkan daun untuk merangsang transpirasi atau mengurangi penguapan air. Nah, kemudian hormon asam absisat ini berfungsi juga untuk memicu dormansi pada biji tadi. Nah, jadi yang terakhir ada gas etilen. Nah, gas etilen ini merupakan satu-satunya hormon yang berbentuk gas yang diproduksi di semua bagian tumbuhan. Peran gas etilen ini yaitu sebagai pematangan buah, kemudian dalam kondisi stres akan mempercepat penuaan dan perontokan organ. Nah, jadi itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.